Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, topik hari ini adalah berjalan dalam firman. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap kami, supaya kami boleh membuka hati kami, sehingga Engkau Tuhan bisa memberikan firman-Mu yang hidup dalam kehidupan kami, supaya kami boleh diubahkan, supaya kami boleh berjalan sesuai rencana Tuhan, sehingga kami boleh menikmati janji-janji Tuhan dan berkat-berkat rohani yang Tuhan sediakan bagi kami, sehingga anak cucu kami tidak meminta-minta, namun Kau pakai menjadi alat-Mu yang heran. Kami berdoa untuk mereka yang punya masalah pergumulan, sakit, penyakit, problem apapun juga. Kiranya Tuhan Kau memulihkan dan menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bacaan kita hari ini terdapat dalam kitab Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan 3. Yaitu dengan topik berjalan dalam firman. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ya, sampai di sini terlebih dahulu. Ayat ini mengatakan sebelum Yesus itu tampil, maka Yesus diperhadapkan kepada iblis untuk dicobai. Jadi di sini kita melihat Roh Allah, Roh Kudus membawa Yesus yang saat itu telah menjadi manusia untuk dicobain. Apakah dia menang atau kalah? Ternyata saudara, kalau kita melihat Yesus akhirnya menang dan iblis undur. Itulah sebabnya Yesus dikatakan Adam kedua. Karena Adam pertama dicobai iblis kalah dan menyerahkan semua otoritasnya, sehingga dia makan buah pengetahuan baik dan buruk atau jahat dan baik. Tetapi Yesus ketika dibawa kepada iblis untuk dicobain, ternyata Yesus menang, saudara, iblis kalah. Oleh sebab itu Adam pertama dituliskan bahwa dia kalah dan jatuh dalam dosa sehingga semuanya berdosa. Namun Adam kedua yaitu Yesus Kristus menang atas iblis sehingga semua orang direbut kembali menjadi anak-anak Allah. Kalau kita mau melihat kenapa Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Karena memang kalau kita melihat bahwa dunia ini sudah dikuasai iblis sejak Adam jatuh dalam dosa, maka semua dikuasai oleh iblis. Bagaimana caranya Allah untuk mengambil kembali manusia itu? Ya pasti dia akan berhadapan dengan iblis. Tentunya iblis tidak berani melawan secara fisik karena nggak mungkin menang. Tetapi dia mencoba untuk menggoda ketika Yesus lapar sekalipun, ketika Yesus mungkin lelah, bahkan mungkin ditawari macam-macam saudara. Dan disitulah godaan demi godaan. Karena iblis itu adalah penggoda. Namun apa yang iblis coba menggoda kepada Tuhan, dia tidak mampu. Walaupun Tuhan tidak wujud secara Tuhan Allah, namun dia sebagai manusia, yaitu yang bisa lapar, bisa lelah, tapi dicobai dan dia tetap menang. Seakan-akan Tuhan menunjukkan bahwa Adam pertama yang jadi manusia kalah. Sekarang Allah yang jadi manusia, totaliter jadi manusia yang lapar, haus dan sebagainya. Ketika dicobai oleh iblis, dia menang, saudara. Jadi Allah tidak memakai kealahannya, tetapi dia mengosongkan kealahannya dan menjadi serupa manusia dan dicobai dan dia menang. Sehingga dia boleh menyebut saudara-saudaranya yang manusia itu menjadi anak-anak Allah di dalam Yesus Kristus. Karena dia terus jadi manusia. Sehingga saudara kita yang manusia ini semuanya diangkat menjadi anak-anak Allah karena kemenangan Yesus Kristus. Bukan saat digoda iblis itu, sampai di kayu salib pun Yesus saudara tetap dia menang dan dia telah menebus dan mencapai puncak, yaitu misinya datang ke dunia untuk sebagai penyelamat umat manusia. Kita lihat ayat yang kedua. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Puasa yang demikian panjang sebelum Tuhan Yesus melakukan misi pertama di dunia, yaitu dengan mujizat pertama mengubah air menjadi anggur. Dan sebelum misi dan sebelum mujizat, Yesus diperhadapkan dahulu, yaitu dengan puasa dan ketika mengalami kelaparan. Saat itulah Yesus mulai, saudara, bahwa dia ada godaan dari kelaparan, dari kesendirian, dari kedinginan, dan sebagainya. Karena selama 40 hari bukanlah hal yang ringan. Dan itu bukan di satu rumah, duduk diam, saudara, malam makan atau siang makan, tidak. Tetapi di gurun,
di gurun yang bernama Yudea, di tempat yang malam itu kalau malam dingin sekali, kalau siang panas sekali, di situ tidak ada apa-apa. Saya pernah melihat gurun Yudea dari tempat Yeriko, itu memang berupa tanah pegunungan yang gersang sekali. Dan di situ dibangun biara-biara, sehingga orang kalau ke sana tidak bisa untuk seenaknya makan apa saja. Sehingga dia membawa bekal secukupnya untuk dia mulai duduk diam, bersat teduh, berpuasa di tempat itu. Tidak ada keramaian dunia, tidak ada yang namanya signal, TV, tidak ada. Semuanya sepi semuanya. Dan disitulah kita bisa mendengar suara batin kita bisa mendengar bagaimana kita membutuhkan, atau mungkin juga saudara, kita mungkin digoda oleh, kita ingat, wah kita di kota enak, ada makanan, ada apa, di sini kok sepi. Nah ini Yesus juga melakukan di tempat gurun Yudea, sampai sekarang gurun Yudea itu ada. Sehingga setelah 40 hari laparlah Yesus. Kenapa lapar? Karena Yesus telah jadi manusia. Dia telah mengosongkan kealahannya, sebagaimana yang tadi saya katakan juga terdapat dalam kitab Filipi pasal 2 itu ayat 6 sampai 11. Itu jelas mengatakan bahwa Yesus telah mengosongkan kealahannya dan mengambil rupa seorang manusia dan menjadi hamba, sehingga dia merasa mengalami namanya kelaparan juga. Tapi waktu lapar, apa yang terjadi saudara? Iblis menggoda. Dan waktu menggoda bukan pada saat puasa, setelah puasa. Pada saat puasa sudah digoda oleh hawa nafsunya, digoda oleh kedagingannya yang lapar, yang macam-macam. Tetapi setelah puasa, iblis masuk. Sebelum Yesus makan, iblis masuk untuk menggoda. Iblis itu licik dan penuh dengan akal yang licik sekali. Pada saat Yesus setelah puasa, waktunya makan, iblis datang. Loh, ini kan sudah waktunya makan kamu. Cobalah itu batu jadikan roti, kamu makan aja. Toh waktunya makan. Saatnya Yesus lakukan, maka sama seperti Adam. Maka Yesus melakukan apa yang iblis katakan. Walaupun itu setelah puasa. Sehingga kalau kita lihat ayat yang ketiga lebih jelas. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu ini menjadi roti. Nah, iblis mencoba untuk membuat supaya Yesus itu berbuat mujizat untuk mengubah batu menjadi roti karena kelaparannya. Tetapi kalau saudara mau teliti kisah-kisah ini, baik di dalam Injil yang lainnya, maka dikatakan setelah saudara, pada saat setelah selesai, maka datanglah si penggoda itu. Jadi dalam kehidupan kita ada dua godaan. Pertama adalah godaan dari diri kita, hawa nafsu kita yang berjuang melawan diri kita. Itu terdapat dalam kitab Yakobus pasal 3, ayat 14 sampai dengan ayat 16. Juga dikatakan saudara Yakobus pasal 4 juga ayat 2 dan 3. Sehingga kita ini kalau minta sesuatu, ingin dapat sesuatu, jangan berkelahi, tapi berdoa, minta kepada Tuhan. Nah, ada hawa nafsu dalam diri kita, kadang-kadang kita nggak mampu, kita nggak minta sama Tuhan, nggak menanti pertolongan Tuhan, namun kita merampas, kita menipu, itu salah. Datangnya dari mana? Sengketa, datangnya dari hawa nafsumu yang berjuang dalam dirimu sendiri. Nah itu saudara, itu memang tabiat dosa di dunia ini yang sudah dikuasai oleh iblis. Yang kedua adalah penggoda dari iblis pribadi itu. Dia tidak memakai dari diri kita saja, tetapi dia memakai tipuan-tipuan, godaan-godaan. Baik sebagai seorang pelayan Tuhan, ayo lakukan mujizat, mungkin gitu saudara. Nah, itu kita diangkat dari berbagai macam oleh iblis, dicobai berbagai macam dengan cara iblis. Tetapi saudara, iblis bisa memakai firman dan memutar balikkan firman Allah. Sehingga dia katakan ada tertulis bahwa Tuhan itu bisa mengubah batu menjadi roti. Ada tertulis bahwa malaikat Tuhan akan menantang kakimu. Ada tertulis. Iblis juga berkata demikian. Namun kita lihat ayat yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itulah Yesus berjalan dalam firman Tuhan. Dia tidak berjalan dalam godaan.
Dia tidak berjalan dalam namanya godaan secara hawa nafsu pribadi manusia, tidak dalam godaan secara iblis yang tawarkan. Namun Yesus tetap memegang firman Allah, sehingga dia tidak mengatakan bahwa makan itu tidak perlu. Tetapi dia berkata, ada tertulis, manusia tidak hidup oleh roti saja, berarti roti benar, tetapi oleh firman Allah. Ini seakan-akan Yesus katakan, memang aku bisa buat mukjizat, batu menjadi roti, dan aku selesai puasa, aku makan sekarang bisa. Nggak masalah, karena itu memang kebutuhan. Dan kamu pintar sekali. Kamu tahu kebutuhan kita waktunya makan, kamu suruh sepertinya itu kita boto dan kita lakukan. Namun di balik itu adalah tipuan. Sehingga Yesus mengarahkan kembali bahwa memang manusia itu hidup, ya saudara bisa makan roti, tetapi tidak hanya untuk itu saja, tetapi juga oleh firman Allah yang keluar dari mulut Tuhan. Kita juga tahu saudara, jangan sampai kita ditipu sehingga kita ini, hidup kita itu hanya cuma mengejar berkat, mengejar makan, minum, sehingga kita bertuhankan perut kita. Namun kita harus juga mengejar firman Allah, sehingga kita hidup itu adalah hidup dalam firman Allah, bukan hidup secara dunia. Karena satu hari saudara kita akan meninggal, kita tidak akan makan-makan lagi. Tetapi firman yang kita makan itu akan membawa kepada kehidupan kekal. Apa yang kita makan semuanya akan hilang, dibuang ke jamban. Suatu hari kita mati pun saudara tinggal tulang belulang, mungkin tinggal menjadi debu dan sebagainya. Tetapi firman yang kita makan, dia akan membawa kita kepada hidup yang kekal dan membawa kepada kita masa depan. Jikalau saudara hari ini punya persoalan begitu berat, masalah begitu berat, tantangan apapun juga persoalannya, tetaplah hidup dalam firman. Karena firman akan menolong kita, menjauhkan kita yaitu dari godaan, mengalahkan si jahat, dan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Dan melalui firman Tuhan juga katakan, kalau kita merenungkan Taurat itu siang dan malam, maka apa saja yang kita perbuat adalah berhasil. Bahkan dikatakan oleh Tuhan, jikalau engkau di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka mintalah apa saja, yaitu sesuai dengan firman, dengan iman kita, maka Tuhan akan memberi. Sehingga kita tidak perlu merampas, mencuri, kita tidak perlu lagi tawaran iblis. Karena kita tahu dari firman itu kita minta kepada Tuhan, bukan kepada iblis, maka Tuhan akan memberi kepada kita. Bahkan dikatakan, carilah kerajaan surga dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Dan firman dikatakan juga, firman itu adalah saudara dikatakan pelita, ya, bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Firman itu adalah roti. Firman itu adalah kehidupan kita. Saudara, jangan sampai kita ini kenyang secara duniawi dengan makanan yang mahal, yang puas, namun kita sebenarnya lapar secara rohani. Sehingga kita tidak makan. Harusnya kita, saudara, nomor satu, kenyang secara rohani. Walaupun mungkin kita sedikit lapar. Karena lapar di dunia, kita bisa mencari makanan. Tetapi kalau kita lapar rohani dari mana? Hanya datang dari Tuhan saja. Kalau lapar dunia kita bisa kepada manusia. Kita bisa beli di mana-mana. Kalau lapar rohani kita nggak bisa. Itu hanya datang dari Allah. Mari kita tunduk kepala. Kita berdoa. Terima kasih memberkati kami semua. Menyucikan kami. Sehingga kami boleh hidup dalam firman Tuhan. Engkau Tuhan telah memberi teladan kepada kami. Bagaimana Tuhan Engkau tetap hidup dalam firman. Supaya setiap kami juga Tuhan berpegang pada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biar firman-Mu menjadi terang dalam hidup kami. Memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jikalau saudara punya pergumulan, masalah persoalan yang begitu berat, tumpangan tanganmu di bagian dada. Jikalau engkau punya sakit penyakit, tumpangan tanganmu di bagian yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah pulih, jadilah sembuh. Biar segala dosamu diampuni. Dan segala kesalahanmu juga disingkirkan oleh Allah. Sehingga tubuhmu menjadi segar, rohmu, jiwamu boleh menjadi segar kembali dan menjadi pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jikalau saudara masih membutuhkan pelayanan konseling dan doa, silakan hubungi nomor yang tertera. Tuhan Yesus memberkati.